Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke sobat penelusuran amatir, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan kita bagikan di channel YouTube Penelusuran Amatir? Oke sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Cerita ini dibagikan oleh Lukman Diki Kurniawan, senang mencari pahala dan keasikan. 21 Januari 2023 pukul 8 malam. Setelah menyepakati rute jalan, ternyata kami terlambat menyadari bahwa sedang memutari lintas jalanan yang bertembok rimbun pohon pegunungan dalam keheningan malam. Sore itu, saya dan ketiga kawan telah selesai menyambangi salah satu dusun di daerah Kabupaten Temanggung. Tempatnya di Dusun Pejaten, Desa Kembangsari, Kecamatan Kandangan. Maksud dari agenda perjalanan ini yakni untuk melakukan pencatatan dan pengumpulan data informasi mengenai sumber daya baik alam, sosial maupun budaya di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Agenda pra acara ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya ketidaksesuaian konsepan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi real suatu daerah. Rehat di angkringan. Hari telah berubah, matahari telah diganti oleh cahaya lampu-lampu kami, melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kebumen untuk melihat kondisi sosial budaya dan lingkungan yang mungkin jauh berbeda. Azan maghrib turut dikumandangkan di musola setiap dusun, sementara isi kepala saya masih menggambarkan wujud nyata daerah Dusun Pejaten beberapa belas tahun silam. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat, yakni Kang Ma'ruf, yang sangat spiritual dan berbudaya. Awal mula ia datang, keadaan sosial budaya masyarakat begitu mistis, kental akan nilai-nilai adat istiadat leluhur. Setelah itu kami bergeser melanjutkan perjalanan menuju Desa Lengse yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen. Malam yang hangat berubah menjadi menggigil akibat suhu dingin 18 derajat Celcius serta hujan gerimis kecil dan kabut putih menemani sepanjang perjalanan motoran kami. Di tengah perjalanan kami menepi di sebuah angkringan dinamai Arimi di Jalan Temanggung, Wonosobo. Obrolan mengalir sembari menikmati susu jahe dan nasi bakar ayam yang pastinya sedap dan murah meriah. Saya dan teman-teman berdiskusi mengenai rute jalan yang akan kami lewati. Ada dua opsi rute yang sampai di rumah salah satu kawan kami yang sama-sama menjadi bagian dari organisasi daerah KM Jateng Bandung. Pertama, lewat rute Magelang Purworejo yang pastinya masih ramai oleh orang-orang yang sedang berkegiatan, namun jarak tempuh cukup jauh. Kedua, melewati jalan alternatif Wonosobo Banjarnegara yang lebih efisien dalam mengoptimalisasikan jarak dan waktu tempuh. Laju gas kopling berirama. Setelah menyepakati rute jalan, saya dan teman-teman pun memilih opsi kedua untuk memangkas waktu agar lekas sampai di tujuan. Malam itu menunjukkan sekitar waktu jam 10 malam. Kami pun bergegas meninggalkan Kabupaten Wonosobo yang memiliki sensasi adem ayem bagi kaum urban seperti kami. Sungguh modal jalanan curam, nanjak turun dan sepi. Kami libas dengan sisa-sisa tenaga yang nampak sudah mulai lelah, merindukan kata benda, rebahan.
Sebelumnya, masing-masing dari kami telah menempuh ratusan kilometer untuk berjanji temu di daerah Bantul, Yogyakarta. Agenda perjalanan diantaranya yakni kunjungan komparasi pada organisasi daerah Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Tengah (IKPM) yang ada di Yogyakarta. Selain itu, kami juga turut meramaikan acara Kupang 3 di gedung Société Militaire Taman Budaya Yogyakarta yang diinisiasi oleh Forum Silaturahmi Mahasiswa Batang Forsimba. Pun beberapa kali kami menjadi turis lokal pulang pergi Bantul ke Yogyakarta, Bantul ke Sleman, dan Bantul ke Gunung Kidul selama beberapa daerah yang benar-benar memiliki ruang istimewa. Jadi lumrah kalau kekuatan fisik kami sudah tidak stabil, baik pikiran maupun tenaga. Mengingat waktu semakin larut, kami memutuskan berhenti di satu kali untuk sekedar mengisi bahan bakar full pertalite, mengantisipasi kehabisan bensin di tengah-tengah perjalanan. Kami menikmati malam yang sepi bersama kendaraan roda 2 dengan dibantu petunjuk jalan Google Map yang ada. Kami juga jarang berinteraksi satu sama lain, fokus memainkan laju kopling gas, berirama rem tipis-tipis di belokan lintas jalan, serta cekatan menghindari lubang-lubang jalan yang berisi air dan kerikil pasir. Di sela-sela perjalanan, seketika Wahidah, salah satu kawan kami yang juga perempuan tunggal dalam pra-agenda di perjalanan ini, panik. Tiba-tiba dia berseru nyaring pada saya. Zur hilang sadar, pikiran dan tatapannya kosong. Saya pun khawatir, takut ia tidak bisa lagi mengendalikan motor Supra miliknya dan kemungkinan terburuk nyungsep di luar lintasan jalan dan masuk ke jurang maupun semak-semak. Merinding. Saya dan kawan-kawan pun memutuskan berhenti di satu titik setelah jembatan pemisah antara satu desa dengan desa lainnya. Beruntung kami ada beberapa rumah warga, akan tetapi tidak ada yang bisa dijadikan narasumber petunjuk arah untuk menuju di desa Lengse. Waktu sudah memasuki tengah malam, sekitar jam 12 kurang 20. Kami kini sedang berada di situasi genting. Pasalnya Google Map yang sering menjadi petunjuk arah dalam transisi perjalanan kami ini memberikan dua opsi peta jalan yang berbeda dan tidak masuk akal. Aneh, peta jalan pertama kami diarahkan ke jalanan bertangga yang berada di sebelah jembatan penghubung desa. Tentu tidak logis sebab jalanan tangga tersebut tidak seharusnya dilalui oleh kendaraan roda 2. Kedua, kami diarahkan ke jalan berkontur tanah di paling ujung rumah warga-warga. Saat itu ketiga kawan kami menyuruh saya laju paling depan. Saya menaksir agar bisa segera mungkin harus melewati jalanan tanah yang ada di dalam layar smartphone estimasi 9 menit lagi. Dengan berani saya tancap gas dan berbelok kiri sesuai petunjuk peta. Sontak saya kaget dan syok. Kami tepat berhenti sejajar dengan keranda Jawa. Di depan saya adalah kuburan. Rupanya kami menginjak tanah teras kuburan. Tidak ada jalan, ini bukan jalan utama. Saya memberitahu ketiga teman dengan sorot mata, masih melihat keranda Jawa yang sangat menakutkan bagi saya pribadi sejak sedari sekolah dasar. Tanpa berpikir panjang, kami pun berbalik arah dengan perasaan merinding disco, menancap gas secara secepat-cepatnya. Saya was-was keranda mayat itu terbang dan menghampiri kami seperti perbincangan masa kanak-kanak yang saya alami dulu di Salatiga.
Hingga akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk peta jalan utama dan tiba di rumah kawan kami yang berbeda di belakang kantor Desa Lengse, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Ya, setelah menyepakati rute jalan, ternyata kami terlambat menyadari bahwa sedang memutari lintas jalan yang bertembok rimbun pegunungan dalam keheningan malam. Ini merupakan jasrid mengerikan selama perjalanan tualang dan kelana yang pernah saya lalui. Setelah itu saya mencoba tenang bersantai dengan menikmati kopi hangat dan ekstra coklat di ruang tamu sembari mendengarkan nyanyian kidung kelayung-layung yang baru saya dengar kembali setelah sekian purnama. Terima kasih orang-orang yang terlibat dan terbebani dalam agenda perjalanan sepekan ini. Spirit of Java semacam masa kanak-kanak yang terlahir kembali.